Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Mulia Salsabila, perwakilan dari kelompok Lotus. Dulu tadi aku udah nyatet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Mulia Salsabila, perwakilan dari kelompok Lotus. Terima kasih karena diberi kesempatan untuk menjadi moderator presentasi untuk kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materinya. Yang pertama, Nurulia Hijri, Hijriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Hika. Saya akan menjelaskan peran mahasiswa. Yang pertama, definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan. Tugas perkembangan pada usia mahasiswa ialah pemantapan pendirian hidup. Mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menjadi calon-calon intelektual. Atau bisa juga definisi mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut, ataupun akademi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Peran mahasiswa yang pertama, ada mahasiswa sebagai agen perubahan. Sebagai kalangan terdidik, mahasiswa harus berani mempertanyakan status quo dan mendobraknya agar terjadi perubahan. Sementara itu, perubahan tidak bisa terjadi tanpa adanya aksi nyata. Mahasiswa harus saling bahu-membahu untuk melakukan aksi tersebut dan mengubah keadaan. Selain itu, mahasiswa perlu membangun keberanian dan sikap kritis. Mahasiswa dianggap memiliki akses yang lebih mudah terhadap ilmu pengetahuan. Dengan kemudahan tersebut, mahasiswa dapat menambah wawasan, mengasah kemampuan berpikir, serta belajar mempertajam analisis terhadap sesuatu termasuk kondisi sosial. Mahasiswa dapat serta belajar mempertajam analisis terhadap sesuatu termasuk kondisi sosial. Mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan pembawa masyarakat pada tatanan sosial yang lebih adil. Ketika mahasiswa mampu melihat secara kritis kondisi sosial yang ada, maka ia bisa mengupayakan perubahan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang lebih ideal. Maka ia bisa mengupayakan peran ini tentunya tak mudah. Nyatanya, tak semua mahasiswa mampu mengemban peran-peran tersebut. Mahasiswa perlu terus belajar dan menambah pengetahuan agar bisa menjalankan perannya. 2. Mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock berarti mahasiswa sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya. Tentu dengan kemampuan keterampilan dan akhlak mulia yang inherent yang melekat dalam dirinya. Dengan kata lain, mahasiswa adalah aset, cadangan, dan harapan bangsa di masa depan. Terjadi suatu aliran pergantian generasi yang tidak dapat dipungkiri. Golongan yang sudah tua akan digantikan oleh golongan yang lebih muda, begitupun seterusnya. 3. Mahasiswa sebagai guardian of value. Guardian of value adalah mahasiswa yang mampu menjaga nilai dan menjunjung nilai kepribadian, kebangsaan, dan bermasyarakat yang tinggi. Apalagi di Indonesia ini. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki warisan nilai luhur yang harus dijaga dan juga dilestarikan. Disinilah peran mahasiswa dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut. Misalnya, berlaku jujur, memiliki empati,
menjunjung tinggi keadilan, memiliki semangat gotong royong, dan lain sebagainya. Dengan menjaga dan melestarikan nilai tersebut, maka nilai luhur tersebut juga akan tumbuh dan terpelihara dengan baik di dalam lingkungan bermasyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut untuk melakukan perbaikan diri sendiri dan melakukan perannya sebagai guardian of value di lingkungan masyarakat. 4. Mahasiswa sebagai moral force. Peran mahasiswa yang selanjutnya adalah sebagai moral force. Sebagai kalangan yang memiliki kecerdasan intelektual, tentu saja mahasiswa harus memiliki nilai karakter yang baik dan sesuai dengan intelektualnya. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan karakter yang terus ditanamkan di setiap jenjang sekolah yang dilalui. Hal ini juga harus dibuktikan dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Mahasiswa harus menjadi contoh bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi juga memiliki nilai moral dan memiliki adab yang baik di tengah masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa mampu membuktikan bahwa tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki nilai karakter yang sesuai. Oke, terima kasih. Hijri untuk yang penyampaian materi yang kedua dilakukan oleh Gina Nur Cahyani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Saya akan menjelaskan ciri-ciri mahasiswa menurut Kartono dalam UUPAH 2010. Adapun ciri-ciri mahasiswa, yang pertama, mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelijensi. Yang kedua, mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelijensi. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelijensi. Yang keempat, mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai kaum intelijensi. Selanjutnya, karakteristik perkembangan mahasiswa. Seperti halnya transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama yang melibatkan perubahan dan kemungkinan stres. Begitu pula masa transisi dari sekolah menengah atas menuju universitas. Dalam banyak hal terdapat perubahan yang sama dalam dua transisi itu. Transisi ini melibatkan gerakan menuju satu struktur sekolah yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi seperti interaksi dengan kelompok sebaya dari daerah yang lebih beragam dan peningkatan perhatian pada prestasi dan penilaiannya. Selanjutnya, kualitas hidup. World Health Organization tahun 2000 mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dan kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka tinggal, serta hubungan dengan tujuan, harapan, standar, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian individu tersebut. Berdasarkan definisi, World Health Organization mengimplikasikan bahwa kualitas hidup ditentukan oleh persepsi individual mengenai kondisi kehidupannya saat ini. Tornes mengartikan kualitas hidup sebagai tingkat kepuasan hidup individu pada area fisik, psikologis, sosial, aktivitas, materi, dan kebutuhan struktural. Dimensi kualitas hidup menurut Charlotte Whittaker 2010 mengungkapkan bahwa dimensi pada kualitas hidup terdiri dari 8 domain, diantaranya yaitu kesejahteraan emosional. Kesejahteraan emosional berfokus pada penggalan harga diri seseorang, dihargai. Secara umum, dimensi ini berkaitan dengan keberadaan pengalaman positif dalam kehidupan dan kepuasan hidup individu. Hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal berkaitan dengan pengalaman individu tentang kualitas dan kekuatan hubungan dalam kehidupan seseorang. Hal ini termasuk dalam pengalaman, kepercayaan, kepuasan dengan hubungan keluarga, dihargai oleh orang lain, dan ketersediaan bantuan dan dukungan dari orang lain. Terima kasih. Penyampaian materi yang ketiga, saya persilahkan kepada Novi.
Kesejahteraan materi berdasarkan pada pengalaman individu tentang kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar serta melakukan pembelian tambahan seperti yang diinginkan. Pengembangan pribadi personal. Pengembangan pribadi dalam konteks perihal ini berkaitan dengan ketersediaan peluang bagi individu untuk memperoleh keterampilan, mencapai tujuan, dan merasa sukses dalam kegiatan. Keterlibatan sosial. Inklusi sosial atau bisa disebut dengan keterlibatan dengan pengalaman atau sosial hal ini di individu untuk dapat memanfaatkan jaringan, mengikuti sebuah kelompok atau komunitas, dan dapat berpartisipasi dalam komunitas dan kegiatan sosial yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup adalah adanya dukungan sosial. Apabila dukungan sosial berkurang, maka kualitas hidup akan menurun. Angermer dan kawan-kawan 2002. Kualitas hidup secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman positif pengasuhan, pengalaman pengasuhan negatif, dan stres kronis, sumber daya ekonomi, dan sumber daya sosial memiliki dampak langsung pada kualitas hidup. Ferrans dan Powers dalam Kuan 2004 domain yang sangat penting untuk kualitas hidup yaitu kesehatan dan fungsi, sosial, ekonomi, psikologi, spiritual, dan keluarga. Domain kesehatan dan fungsi meliputi aspek-aspek seperti kegunaan kepada orang lain dan kemandirian fisik. Domain sosial, ekonomi berkaitan dengan standar hidup, kondisi lingkungan, teman-teman, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang diuraikan sebagai berikut. 1. Jenis kelamin. 2. Usia. 3. Pendidikan. 4. Pekerjaan. 5. Status pernikahan. 6. Finansial dan standar referensi. B. Self-disclosure melalui status WhatsApp. Pengertian self-disclosure melalui status WhatsApp. Self-disclosure adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapinya serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna untuk memahami tanggapan individu tersebut. Wills 2009 menyatakan self-disclosure merupakan pengungkapan informasi tentang diri dapat membantu pemahaman diri, memperkuat konsep diri. Lumsed 2009, self-disclosure adalah tipe khusus dari percakapan di mana kita berbagi informasi dan perasaan pribadi tentang orang lain. Tyler, People, dan Sears 2009. Suprastiknya 1995. Self-disclosure adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan individu di masa kini tersebut. Terima kasih. Kepada penyampaian materi yang keempat, saya persilahkan Tiramaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure mengenal diri sendiri. Seseorang yang memiliki self-disclosure tinggi dapat lebih mengenal diri sendiri. Ia mampu mengungkapkan dirinya sehingga ia dapat memperoleh gambaran baru tentang dirinya dan mengerti lebih dalam perilakunya. Adanya kemampuan menanggulangi masalah. Seseorang yang memiliki self-disclosure tinggi dapat mengatasi masalah karena ia memiliki dukungan sehingga mampu menyelesaikan atau mengurangi beban. Seorang yang memiliki self-disclosure rendah cenderung menyimpan masalah dan tidak mengungkapkan kepada orang lain. Self-disclosure tinggi sangat terbuka sehingga merasa beban masalah ringan. Dimensi self-disclosure. Kualitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dan pesan self-disclosing atau waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement self-disclosure.
individu tersebut terhadap orang lain. Valensi merupakan hal yang positif atau negatif. Dari penyingkapan diri, individual menyingkapkan diri mereka hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya, memuji hal-hal yang ada dalam dirinya, atau menjelek-jelekan diri individual sendiri. Faktor nilai juga mempengaruhi sifat dasar dan tingkat dari pengungkapan diri. Akuransi, honesty, ketepatan dan kejujuran individu dalam mengungkapkan diri. Ketepatan dan pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat di mana individu mengetahui dirinya sendiri. Mengungkapkan diri dapat berbeda dalam hal kejujuran. Individu dapat saja jujur secara total atau dilebih-lebihkan, melewatkan bagian penting atau berbohong. Intentional, seluas apapun individu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan, seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol informasi-informasi yang akan dikatakan pada orang lain. Intimasi, individu dapat mengungkapkan hal detail yang paling intim dari hidupnya, hal-hal yang dirasa sebagai periferal atau impersonal atau hal yang hanya bohong. Hubungan antara self-disclosure dengan kualitas hidup. Self-disclosure adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapinya, serta memberikan informasi tentang masa lalu relevan atau berguna. Untuk memahami tanggapan individu tersebut, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang diutarakan tersebut haruslah informasi baru yang belum pernah didengar orang-orang tersebut sebelumnya. Kemudian, informasi tersebut haruslah informasi yang biasanya disimpan atau dirahasiakan. Hal terakhir adalah informasi tersebut kepada orang yang lain baik secara tertulis dan lisan. Pengungkapan diri sendiri tertulis biasanya dapat diketahui melalui story yang diposting oleh tiap individu di media sosial, salah satunya WhatsApp. Kerangka berpikir mahasiswa self-disclosure lalu terbagi menjadi 3: mengenal diri sendiri, mengurangi beban pikiran, kemampuan mengulangi masalah, lalu menjadi kualitas hidup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.